Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Pemirsa TA TV yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Pemirsa TA TV yang berbahagia, Rasulullah berpesan pada kita, memberikan nasihat pada kita dengan sabdanya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat yang pertama adalah untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Bukannya kita menasihati Allah, tetapi nasihat kita untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk hanya menyembah kepada Allah, menghormat hanya kepada Allah. Pemirsa TA TV, jadi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin ini berkewajiban untuk beribadah hanya pada Allah, mengesahkan ya hanya kepada Allah, berbuat baik ya hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, sehingga sebagaimana kita baca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni segalanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat yang kedua adalah wali kitabihi, yakni kita berkeyakinan berpedoman pada kitab-kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang muslim sebagai pedoman harian kita dalam beribadah, berakidah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kita Al-Quran merupakan nasihat kita untuk berbakti pada Allah. Kita tahu bahwa Al-Quran merupakan sumber utama sebagai seorang muslim, dan As-Sunnah sebagai sumber kedua sebagai seorang muslim. Sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma in tamaksaktum kitaballah wa sunnata rasulih. Rasulullah meninggalkan dua pusaka yang apabila kita berpegang teguh pada duanya, maka kita tidak akan sesat. Apa itu? Yakni Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah Rasulullah. Bagaimana kita menggali dan mempelajari serta menjadikan pedoman kita untuk berbakti pada Allah dengan pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu. Yang nasihat yang ketiga adalah wali rasulihi, nasihat untuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam berbagai hal. Sebagai seorang muslim, kita dalam berakidah, beribadah harus selalu berpedoman, mengacu ataupun mengikuti sunnah Rasulullah. Sebab kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, ibadah kita bisa tertolak, bisa tidak diterima. Man amila sholihan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal soleh tetapi tidak atas dasar perintah Allah, tidak atas dasar contoh Rasulullah, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Pemirsa TA TV yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati dalam beribadah. Sudah berpayah-payah, sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi kalau tidak berdasarkan perintah dan contoh Rasulullah, maka akan tertolak.
Karena itu kita upayakan bagaimana kita dalam beribadah selalu ittiba Rasul, selalu mengikuti sunnah Rasul dan meninggalkan taklid, meninggalkan ikut-ikutan yang tidak ada dasarnya. Dan nasihat yang keempat adalah wali aimatil muslimin. Kita juga menghormat pada para pemimpin Islam. Kita ikuti jejak mereka yang baik-baik, kita teladani hal-hal yang baik dari mereka, dan kita ingatkan apabila ada kesalahan. Itulah kewajiban kita pada mereka dan pada umat Islam pada umumnya, sehingga kita selamatlah dan berbagai nasihat kita ambil, kita laksanakan sebagai seorang muslim, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan sesama muslim. Pemirsa DA TV yang berbahagia, itulah nasihat-nasihat yang perlu kita renungkan. Pertama, nasihat untuk berbakti pada Allah, mengesahkan Allah. Kedua, nasihat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah lewat Al-Quran dan As-Sunnahnya, yakni kitab Allah. Dan nasihat yang ketiga adalah kita mengikuti ittiba Rasul. Dan yang keempat, kita menghormati, mengingatkan, dan juga meneladani para a'immah, para pemimpin Islam dan umat Islam pada umumnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.